Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Allah menyukai orang muda Omikron. Kita akan belajar bersama hari ini dari kitab Amsal. Kita akan membaca beberapa ayat dan nanti di dalam pembahasan juga saya akan menyinggung beberapa bagian ayat yang lain yang tidak kita baca di awal. Di bawah tema Allah menyukai orang muda Omikron, kita akan membaca yang pertama dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24 dan 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 24 dari Amsal pasal 12, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kita akan lanjut untuk melihat di dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Tema kita hari ini adalah tentang Allah menyukai orang muda Omikron. Saudara harus mendengarkan renungan ini dari awal sampai selesai sehingga dapat mengerti Omikron yang saya maksudkan. Omikron merupakan singkatan dari ogah malas, ingat bekerja keras, raih impian, optimis, pasti naik level. Jadi saya menyingkatnya dengan kata Omikron. Ini bukan sedang berbicara tentang varian baru dari COVID-19, tetapi ini merupakan singkatan yang saya simpulkan. Karena itu dari bagian tema ini akan ada 4 hal yang kita akan belajar bersama dari apa yang kita lihat di dalam kitab Amsal, baik pasal 12 maupun pasal 19 yang tadi sudah saya bacakan. Poin yang pertama, Allah menyukai orang muda Omikron adalah orang-orang muda yang ogah untuk malas. Teman-teman orang muda yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mau bergaul dengan kemalasan itu akan membuat dia ada di dalam ketertinggalan demi ketertinggalan. Orang-orang muda yang ogah malas adalah orang-orang muda yang tidak mau bergaul erat dengan rasa malas itu sendiri. Dan Allah menyukai orang-orang muda yang tidak ingin untuk memberikan dirinya bergaul dengan rasa malas. Hari-hari ini kita sedang ada di dalam situasi di mana harus bekerja dari rumah, harus perkecil atau membuat bisa mungkin kita tidak mobile dengan terlalu banyak di luar. Artinya apa? Kita akan ada di dalam ruangan, kita akan ada di dalam rumah. Dan ini adalah kesempatan untuk si pemalas ini, rasa malas ini bersuara dengan keras di dalam diri kita. Tanpa sengaja atau tanpa kita tidak sadari, rasa malas itu selalu berbisik di telinga kita, di dalam hati kita. Dia terus memanggil-manggil nama kita dan katakan bahwa, tunggu dulu, tunda saja dulu, tidur sebentar saja dulu, nanti saja dulu. Itu akhirnya membuat kita ada di dalam penundaan demi penundaan. Dan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, Allah begitu menyukai orang muda Omikron. Yang pertama adalah orang muda yang berani untuk tidak mau menjadi orang pemalas. Di dalam pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-15 yang tadi kita baca dikatakan bahwa kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Kalau engkau bergaul dengan rasa malas, hal pertama yang akan rasa malas itu ciptakan di dalam dirimu adalah dia akan membuat engkau menjadi generasi rebahan. Artinya apa? Engkau begitu mencintai tidur, engkau begitu kalah dengan matamu, engkau akan malas untuk bergerak, malas untuk mengerjakan sesuatu, engkau lebih suka untuk tidur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang muda yang sukanya adalah tidur.
Allah sudah mengatur pada saat Dia menciptakan manusia. Alasan Dia menciptakan malam adalah supaya pada malam itulah orang atau manusia memakainya untuk tidur, untuk beristirahat, untuk ngecas lagi. Itu di malam hari. Tetapi kalau di siang hari Allah memberikan terang, tujuannya adalah supaya kita bisa melihat segala hal. Dan pada saat itulah kita harus bekerja keras, menggunakan jam-jam di mana ada terang yang begitu gratis diberikan oleh Tuhan, di mana ada kesempatan yang terbuka karena ada banyak orang bergerak ke sana sini, di mana itu adalah jam di mana Allah berikan bagi manusia untuk terkoneksi dengan orang lain, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk juga membawa keuntungan bagi orang itu sendiri. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, Allah begitu membenci anak-anak muda yang senang dengan rasa malas. Kalau engkau hari-hari ini tinggal di dalam kemalasan, sudah punya mimpi untuk meraih ini, sudah punya target untuk meraih ini, tetapi engkau masih tinggal di dalam rasa malasmu, engkau masih bergaul akrab dengan rasa malasmu, maka yang terjadi adalah seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Engkau pasti hanya akan bergaul dengan tempat tidurmu, dengan bantalmu. Engkau menjadi generasi yang suka untuk meram, yang suka untuk tidur, yang suka untuk memakai jam-jam yang diberikan oleh Tuhan bagimu ini untuk engkau hanya tidur. Pada saat itu orang lain sedang bekerja keras. Pada saat itu orang lain sedang mencapai ini dan itu. Pada saat engkau tidur di jam di mana seharusnya tidak untuk tidur, pada saat itu orang lain yang ada di sekitar kamu, mereka sedang mencapai impian kamu. Dan yang terjadi adalah ketika engkau bangun, engkau melihat sekitarmu, mereka sudah jauh meninggalkan engkau. Alkitab juga berkata di dalam Amsal pasal 12 tadi ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kenapa bagian pertama ini saya katakan ogah malas? Orang-orang yang malas, orang-orang yang enggan untuk bekerja, orang-orang yang maunya tidur, itu pada akhirnya dia akan sampai di satu titik, yaitu dia akan menjadi pekerja paksa. Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, dan pada saat itu salah satu hal yang ada dalam sejarah adalah para pendahulu kita, para leluhur kita ada di dalam masa kerja paksa, yaitu yang diberi nama Romusha. Pada saat itu para pendahulu kita, leluhur kita ada di atas tanahnya sendiri, tetapi dia harus menjadi budak bagi negara lain, bagi si penjajah itu. Nah teman-teman orang muda, apa yang mau saya sampaikan di sini? Kalau engkau suka tidur, kalau engkau menghabiskan waktumu dengan tidur, kalau engkau pemalas, maka yang terjadi adalah di waktu masa depan, engkau akan menjadi budak dari orang lain. Engkau akan bekerja paksa. Kerja paksa itu tidak enak. Engkau akan bekerja sesuatu yang memang dibutuhkan ekstra tenaga. Dan engkau harus rela untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, seharusnya kalau yang sekolah setiap malam ada jam rutin untuk belajar. Kalau kau investasi setiap malam atau setiap hari 1 jam sampai 2 jam untuk belajar pelajaran-pelajaran yang kau pelajari di sekolah, mendekati ujian, kau tidak perlu duduk sampai subuh untuk belajar mempersiapkan diri mengikuti ujian. Kenapa? Sepanjang hari-hari yang ada, kau sudah menyicilnya. Tapi kenapa di hari mendekati ujian itu ada banyak orang muda yang sekolah maupun kuliah, sistem SKS untuk kuliah, itu ngebut semalam mempersiapkan diri untuk besok, karena besok adalah ujian.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena engkau tinggal dalam kemalasanmu. Engkau selalu melayani rasa malasmu. Engkau lebih suka tidur pada saat orang lain belajar. Engkau tidur pada saat orang lain menyicil pekerjaannya. Engkau tidur pada saat orang lain mulai perlahan-lahan menata impiannya. Engkau tidur. Maka yang terjadi adalah ketika engkau bangun, engkau kaget melihat orang lain mulai mencapai ini dan itu. Lalu engkau coba untuk bekerja keras. Dan itu tidak mudah. Karena itu, renungan hari ini saya ingin menyampaikan bagi rekan-rekan orang muda. Mulai hari ini, di awal tahun 2022 ini, engkau harus berkata pada dirimu, "Hei, kamu harus dengar baik-baik ya. Saya ini ogah untuk malas. Saya tidak akan pernah melayani keinginanmu untuk membuat saya bermalas-malas. Karena saya tidak ingin menjadi pekerja paksa." Alkitab dengan jelas bilang, artinya bahwa ini ada. Alkitab dengan jelas mencatatnya. Bahwa kalau engkau tidur, engkau malas, maka yang terjadi adalah engkau akan menjadi pekerja paksa. Apakah engkau hari ini sedang memikirkan di masa depan engkau menjadi pekerja paksa? Jika ya, maka silakan kau terus tidur. Tapi jikalau engkau tidak mau, engkau di masa depan kau ingin menikmati satu kehidupan yang menjadi impian kamu, maka mulai hari ini engkau harus berjanji pada dirimu, saya ogah untuk malas. Saya tidak akan pernah bergaul dengan rasa malas itu. Saya tidak mau sama sekali memberikan telinga untuk mendengar suara malas yang memanggil-manggil saya. Untuk membuat saya tidur, saya tidak akan melayani keinginannya. Ayat yang ke-27 dari pasalnya yang ke-12 dikatakan bahwa orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Artinya orang malas itu tidak akan menangkap apa-apa. Kalau engkau menjadi generasi malas, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Orang lain ujian mendapatkan nilai yang bagus, nilaimu pas-pasan saja, atau mungkin engkau bahkan tidak lolos. Kau harus remedial. Orang lain di kantor mendapatkan pencapaian demi pencapaian, tapi engkau tidak bisa melakukan itu. Kenapa engkau tidak bisa mendapatkan hal itu? Bukan karena engkau tidak mampu, tetapi karena engkau selalu melayani rasa malas yang ada di dalam dirimu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas menjelaskan kepada kita melalui Amsal pasalnya yang ke-12 bahwa orang-orang yang malas akan tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Diibaratkan seperti pemburu, mereka tidak menangkap apa-apa. Jangan-jangan hari ini engkau tidak mendapatkan apa-apa. Karirmu biasa saja, pencapaianmu biasa saja. Mungkin karena di masa-masa yang lampau ketika engkau membangun karirmu, engkau ada dalam rasa malas yang begitu luar biasa. Silakan rekan-rekan muda membaca biografi dari orang-orang terkenal dunia yang sukses dalam hidupnya. Yang pertama adalah mereka bukan orang-orang pemalas. Mereka selalu mencoba ini dan itu. Mereka selalu mau untuk terus memakai waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan mereka. Bukan untuk melayani rasa malas itu. Tapi mereka terus untuk bekerja keras, berjuang untuk apa yang menjadi impianmu. Jadi kalau hari ini engkau melayani rasa malasmu, maka besok engkau akan melihat bahwa engkau begitu tertinggal dari orang-orang lain yang tidak melayani rasa malasnya. Bagian kedua dari Allah menyukai orang muda Omikron adalah Ia menyukai orang muda yang ingat kerja keras. Omikron, ogah malas, ingat kerja keras. Ini ada nyambungnya dengan poin pertama. Kau harus bekerja keras di masa mudamu. Memanfaatkan tenaga yang masih engkau punya ini. Memanfaatkan kemampuan berpikir yang masih fresh yang engkau punya. Memanfaatkan kemampuan untuk bermobilitas yang engkau punya. Memanfaatkan hal-hal yang ada di masa muda untuk bekerja keras. Ayatnya yang ke-24 dari Amsal 12 dikatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan.
Artinya tangan orang rajin pasti bekerja keras. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Kalau engkau bermimpi untuk menjadi pemimpin, kalau engkau bermimpi untuk punya posisi, kalau engkau bermimpi untuk memiliki hal-hal yang diraih dengan menjadi pribadi nomor satu, maka engkau harus bekerja keras hari ini. Mungkin engkau bermimpi untuk menang olimpiade, mungkin engkau bermimpi untuk menjadi juara kelas, mungkin engkau bermimpi untuk wisuda dengan cum laude. Mungkin engkau bermimpi untuk dipromosi, naik jabatan, naik level. Mungkin engkau bermimpi untuk memperluas bisnismu. Mungkin engkau bermimpi untuk memperbanyak omsetmu. Mungkin engkau bermimpi untuk hal-hal yang menjadi target-targetmu, yang dimultiplikasi dari apa yang engkau punya saat ini. Maka yang pertama yang harus engkau ingat adalah Allah menyukai orang-orang muda Omikron, yaitu dia selalu ingat untuk bekerja keras. Apa yang kau lakukan di dalam waktu-waktu yang Allah berikan hari-hari ini? Kita sedang hidup di masa pandemi. Kita sedang hidup di dalam masa kesukaran yang besar. Kita ada di dalam waktu-waktu di mana segala hal dibatasi. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan itu. Tetapi kita yakin bahwa selama Allah Immanuel masih menyertai kita, saya mempercayai hal itu. Kalau kita ada hari ini, maka itu artinya bahwa Allah Immanuel sedang menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, artinya apa? Kita harus bekerja keras, memakai setiap waktu-waktu yang dipercayakan kepada kita untuk kita benar-benar mempermuliakan namanya lewat apa-apa yang kita capai di dalam hidup. Allah senang melihat anak-anaknya sukses. Allah senang melihat orang-orang mudanya sukses. Allah senang melihat umat pilihannya berhasil dalam hidupnya. Karena itu yang dia mau. Makanya di Alkitab dicatat bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan. Semua orang yang rajin untuk menata kehidupannya, mau bekerja keras, mempersiapkan hari esoknya, pasti dia akan memegang kekuasaan. Memegang kekuasaan ini, rekan-rekan orang muda, silakan untuk menerjemahkan dalam konteksmu sendiri-sendiri. Kalau engkau mau mendapatkan juara di kelas, kalau engkau mau diwisuda cum laude, kalau engkau mau mendapatkan promosi jabatan, kalau engkau mau memperluas bisnismu, kalau engkau mau membuat ekonomi dalam keluargamu menjadi meningkat, kalau engkau mau mendapatkan perhatian dalam artian bahwa engkau dipromosi, maka yang kedua yang harus kau ingat adalah selain kau tidak bergaul dengan rasa malasmu itu, maka yang kedua yang harus kau ingat adalah engkau harus menjadi orang muda yang bekerja keras. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja saat ini engkau dapat mendengar renungan ini, saya ingin engkau berkata pada dirimu sendiri, mulai hari ini engkau harus bangun pagi dan bekerja keras di dalam waktu-waktu yang harus engkau manfaatkan dengan baik. Kenapa? Ada banyak orang yang pengen bekerja keras saat ini, tapi mereka tidak bisa karena mungkin mereka sakit. Mungkin mereka tidak bisa melakukannya karena ada hal-hal yang telah membatasi hidup mereka. Kau coba tanya kepada orang-orang tua yang sudah tua dan renta, apa penyesalan terbesarmu? Mereka pasti akan menjawab, saya tidak bekerja keras di masa muda saya, sehingga di masa tua saya pun, saya masih terus mengemis-ngemis. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kau tidak ingin mengemis di masa tuamu, kalau di masa depan engkau tidak ingin menjadi orang yang pekerja paksa dalam artian menjadi budak, maka mulai hari ini engkau harus mulai bekerja keras. Kerja keras ini juga berbicara tentang bagaimana engkau memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jangan malas untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan malas untuk explore, karena engkau tidak pernah tahu potensi apa yang sedang tersembunyi dalam dirimu, yang perlu kau kembangkan, dan dari situlah Allah mengangkat engkau, mempromosikan engkau pada posisi, pada apa yang Allah targetkan untuk engkau menjadi hal tersebut. Banyak orang mencapai kesuksesannya dalam hidup karena dia mengeksplor sesuatu. Dia mencoba.
Bekerja keras ini juga berbicara tentang bagaimana engkau maksimalkan potensi yang ada dalam dirimu. Nah, bagaimana engkau memaksimalkan potensi dalam dirimu? Kau harus mengeksplornya. Kau harus terus mencoba sesuatu yang baru. Mungkin selama ini kau sudah kepikiran, aduh saya mau bikin ini, saya mau coba bangun bisnis ini, saya mau coba untuk kerjakan ini, saya mau coba untuk tekuni pelajaran ini, saya mau coba untuk tekuni bidang ini. Silakan coba kau lakukan. Karena kalau kau enjoy dan kau melihat bahwa Allah memberkatimu di dalam itu, maka itu tanda bahwa ada potensimu di situ yang Allah pengen untuk engkau kembangkan. Dan dari situlah engkau bekerja keras untuk mempersiapkan masa depanmu. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Poin yang ketiga dari Allah menyukai orang muda Omikron adalah raih impian. Yang pertama, Allah menyukai orang muda yang berkata ogah malas. Dan yang kedua, Allah menyukai orang muda yang berkata ingat untuk selalu kerja keras. Dan yang ketiga, Allah menyukai orang muda yang selalu berkata bahwa saya ingin raih impian. Kalau saudara merenungkan kata raih impian, ini artinya bahwa ada satu hal di dalam diri seseorang yang secara eksplisit ingin mengatakan bahwa saya pengen berubah. Saya pengen mengubah keadaan saya. Saya pengen berbeda dari sebelumnya. Saya pengen untuk berdampak bagi orang lain. Saya pengen untuk bermanfaat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, raih impian adalah hal yang Allah inginkan untuk orang-orang muda lakukan dan dapatkan. Kenapa? Dia berjanji bahwa dia adalah pribadi Immanuel yang menyertai. Artinya bahwa dia tahu bahwa engkau akan menghadapi banyak masalah, tantangan, persoalan ketika engkau mau untuk meraih impianmu. Dia tahu bahwa engkau akan berhadapan dengan berbagai macam hambatan, berbagai macam frustasi ketika engkau ingin meraih impianmu. Tapi dia berjanji bahwa dia Immanuel yang akan menyertai engkau. Artinya kalau dia menyertai, maka dia mau untuk engkau mencapai goalmu itu. Impianmu itu dia ingin engkau capai. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengatakan padamu supaya pada saat engkau bangun di pagi hari, yang pertama adalah saat kau mengucap syukur kepada Tuhan, yang kedua adalah engkau doakan impian-impianmu. Kau doakan harapan-harapanmu. Di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Artinya apa? Allah sangat menggaransi bahwa masa depan anak-anak muda yang di dalam Tuhan itu sungguh ada. Meskipun saat ini kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan karena adanya pandemi COVID-19, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk anak-anak Tuhan menjadi pesimis dan tidak mau untuk memikirkan tentang masa depannya lagi. Memang kalau kita memprediksi dengan kekuatan pikiran manusia kita, maka kita akan melihat bahwa akan ada kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Tapi kau harus ingat bahwa kau punya Yesus Kristus, Sang Immanuel yang berjanji menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dia berjanji bahwa dia menyertai kita. Janji akan penyertaan Allah ini bukan saja tentang ketika keadaan baik-baik, tapi ketika ada di dalam kesulitan, justru disitulah Allah Immanuel ingin menunjukkan kekuatan kuasanya kepada orang-orang yang berharap kepada dia. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat seterusnya dikatakan bahwa sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gada dan tongkatmu menyertai aku. Ada janji penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi orang-orang percaya, termasuk di dalamnya bagi orang muda.
Karena itu kalau hari ini kau kurang percaya diri, kau takut dengan masa depanmu, kau kehilangan harapan dengan masa depanmu, di dalam Amsal pasal 23 ayat 18 katakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Allah berjanji untuk memberikan masa depan bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi anak-anak muda yang berharap padanya. Karena itu kalau hari ini kau kehilangan semangat, kau hopeless hari ini, kalau hari ini kau merasa bahwa saya sudah tidak punya masa depan lagi, maka kau dengar baik-baik, Allah ada bagimu. Yang perlu kau lakukan saat ini dimanapun kau berada, kau berdoa di tempatmu, meminta anugerah itu mengalir di dalam dirimu untuk engkau berani melangkah meraih masa depan yang ada di depanmu. Karena Allah menyukai orang-orang muda yang terus berjuang untuk masa depannya. Kalau di sekitarmu ada orang muda yang sedang meraih impiannya, coba kau bertanya padanya. Apakah dia tidak menghadapi masalah? Apakah dia tidak menghadapi tantangan? Apakah dia tidak melewati yang namanya kerja keras? Apakah dia tidak melewati air mata? Apakah dia tidak berpeluh? Pasti jawabannya dia telah melewati semua itu. Apakah dia bisa mengerjakan sendiri? Tidak. Tapi dia sedang melibatkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang muda yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada orang-orang muda yang ada di luar sana, bahwa meskipun dunia sedang mengajakmu untuk pesimis dan takut menghadapi hari depan, engkau tidak boleh takut karena Yesus Kristus berjanji bahwa dia menyertai saya dan saudara. Dia berjanji bahwa dia Allah Immanuel yang tidak berubah kasih setianya, selalu baru setiap waktu, besar kesetiaan Tuhan. Tak akan pernah berkesudahan kasih setia Tuhan bagi orang-orang muda yang berharap dan percaya kepadanya. Melalui firman Tuhan hari ini, saya ingin mendorong semua orang muda untuk mulai bergerak untuk mencapai impianmu. Karena Allah menyukai hal tersebut. Allah ingin untuk engkau meraih impianmu. Allah ingin untuk engkau menjadi anak muda yang tepat sasaran. Allah ingin untuk engkau benar-benar mencapai target-target yang sudah Allah rancangkan buat hidupmu. Karena itu hari ini doa saya adalah engkau yang sedang berkecil hati, engkau sedang pesimis, engkau sedang kehilangan harapan, engkau yang sedang hopeless, hari ini kabar baiknya adalah Allah ingin engkau meraih impianmu. Karena itu bangkit dan kuatkan hatimu, berdoalah kepada Tuhan, minta pertolongannya, minta bantuannya untuk menunjukkan jalan kepadamu, untuk engkau dapat meraih impian yang harusnya engkau raih itu. Karena Allah tidak menciptakan engkau untuk gagal. Allah tidak menciptakan engkau untuk menjadi orang yang tidak berhasil. Dia ingin melihat engkau berhasil di dalam hidupnya. Hal terakhir dari Allah menyukai orang muda Omikron adalah optimis. Pasti naik level. Di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Allah ingin kita sebagai orang-orang muda, kita menjadi orang-orang muda yang optimis. Jangan berkecil hati ketika engkau ada dalam masalah. Jangan berkecil hati ketika engkau ada dalam tekanan. Jangan berkecil hati ketika engkau berhadapan dengan berbagai macam hal yang tampaknya begitu sulit di depanmu. Dalam perjuanganmu, jangan berkecil hati di dalamnya. Karena kalau kau berkecil hati di dalamnya, maka kecillah kekuatan kamu. Artinya apa? Engkau pasti tidak akan menyelesaikan perjuangan tersebut. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya selalu senang mendengarkan orang-orang yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Itu merupakan satu pencapaian yang saya sangat appreciate. Kenapa? Karena untuk mencapai hal tersebut, orang suka mengatakan bahwa keren ya studi di luar negeri. Padahal perjuangannya untuk mencapai posisi tersebut begitu sulit. Mereka harus melewati seleksi demi seleksi. Mereka harus tetap optimis untuk melewati setiap seleksi yang diberikan oleh pihak pemberi beasiswa. Bukan hanya itu saja, mereka sendiri harus mempersiapkan diri. Karena ada banyak tuntutan, harus belajar bahasa,
harus mempersiapkan sertifikat ini dan itu untuk sebelum pada akhirnya mereka akan mendapatkan beasiswa tersebut. Pesan apa yang mau disampaikan lewat ini? Saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan semuanya bahwa meskipun di dalam proses engkau untuk mau meraih impianmu itu, engkau pasti akan berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, hambatan, tantangan, persoalan. Kau harus ingat, kau harus punya rasa optimis di dalam dirimu untuk naik level. Engkau tidak boleh sama seperti tahun kemarin. Kau tidak boleh sama seperti tahun ini di tahun depan. Kau tidak boleh sama di tahun 10 tahun ke depan dengan tahun 2022 ini. Kau harus berbeda. Ini berbicara tentang seluruh area, baik area rohani maupun jasmani. Di dalam area rohanimu kau tidak boleh sama, kau harus optimis, kau naik level. Meskipun pada saat mungkin engkau sedang bangun habit untuk cinta firman Tuhan, rajin berdoa, pergi ibadah, pasti kau akan ada dalam banyak tantangan-tantangan, mungkin diejek oleh temanmu, mungkin tidak disupport oleh keluargamu, mungkin engkau tidak didukung oleh lingkungan sekitarmu, tetapi kau harus optimis, kau bisa melewati itu bersama dengan Sang Immanuel itu. Allah yang menyertai umatnya, Dia menyertai engkau yang berjuang untuk mau naik level di dalam imanmu. Di dalam hal pencapaian-pencapaian jasmani, Allah mau orang muda untuk tetap optimis, untuk naik level. Doa saya adalah melalui renungan di apa kata Alkitab hari ini untuk orang muda adalah Allah menyukai orang muda yang mengatakan bahwa dia adalah orang muda Omikron. Dia ogah untuk malas, dia ingat untuk bekerja keras. Dia adalah orang muda yang mau untuk meraih impian, dan yang terakhir adalah dia orang muda yang optimis. Pasti naik level. Doa saya, apapun keadaanmu, kau harus ingat, mulai hari ini kau berbicara kepada dirimu sendiri, saya tidak mau malas, saya mau bekerja keras, saya mau raih impian saya, dan saya optimis, pasti saya akan naik level di 2022 ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua, orang-orang muda, di mana saja berada, untuk menjadi orang-orang muda yang Allah sukai, yaitu orang muda Omikron. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.